Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Udah di akhir tahun 2022 aja nih ya, dan kali ini saya mau kasih rekomendasi board apa yang menurut saya paling worth it dan paling layak dibeli untuk akhir tahun 2022. Dan ya, untuk produknya sendiri teman-teman udah bisa lihat nih ya. Ini ada 4. Ya, ini semua yang menurut saya recommended dan ini tuh bersifat subjektif ya. Jadi ini menurut pendapat saya. Kalau mungkin teman-teman nggak setuju ya nggak masalah. Jadi saya hanya menyampaikan yang menurut saya worth it untuk dibeli, yang paling value for money, yang sulit dilawan oleh pesaing-pesaingnya. Ya, ini dia akan saya jelaskan ya apa aja alasannya. Dan ya tentunya ini juga kembali lagi ke kebutuhan teman-teman ya, apakah speknya itu memenuhi kebutuhan atau enggak. Jadi kalau memang enggak butuh ya bisa cari opsi lain ya, apalagi ekosistem ya, itu tentunya kembali ke ekosistem masing-masing juga. Kan nggak mungkin teman-teman udah pakai ekosistem A yang saya bilang ekosistem B bagus, produknya ekosistem B jadi malah beli produk ekosistem B, jadinya nanti malah ribet sendiri ya. Ya jadinya kembali ke kebutuhan sih sebenarnya ya. Jadi yang pertama yang bisa saya rekomendasikan di tahun ini adalah, yang pertama ini tuh adalah dari brand DCA ya. Untuk tipenya ini ADJZ 1202. Ini tuh board cordless yang menurut saya paling value for money ya. Dari harga ini tuh di 450 ribuan gitulah, paling maksimal di 500 ribu. Dan ya itu bisa saya katakan board yang paling oke di harga segitu. Yang dimana pertama brandnya dari DCA ya, dia tuh udah brand global. Dan ya ditambah lagi untuk baterai, kita mendapatkan 2 unit baterai 20 Ah plus charger docking, yang dimana untuk mengecasnya bisa dikatakan tidak terlalu lama ya, udah standar lah. Jadi bisa dibilang ini tuh udah mantap ya, brand global, kualitasnya tidak diragukan lagi. Dan ya bisa dikatakan di harga segitu ini tuh paling layak untuk dibeli menurut saya. Nah, namun kekurangannya karena dia nggak punya impact ya, jadi dia itu hanya punya fitur drill dan skrup saja ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak cocok dengan speknya, ya mungkin bisa pilih brand lokal aja ya. Sebagai opsinya misalkan dari brand NRT itu yang tipe DC740 ya, itu juga menurut saya worth it ya. Namun ya bisa dikatakan walaupun speknya lebih tinggi ketimbang DCA ini, tapi dari segi durability ya bisa dikatakan ya lebih di bawahnya ya, terutama dari kualitas baterainya dan lain-lain. Tapi ya bisa dibilang speknya dia lebih tinggi ketimbang DCA ini ya. Misalkan dia udah punya fitur impact dan baterainya dia juga udah 20 volt ya, tergantung kebutuhan sih ya. Tapi kalau memang spek DCA ini udah cocok buat teman-teman ya, ini tuh menurut saya paling recommended. Oke, selanjutnya yang menurut saya juga bisa dikatakan sangat-sangat recommended adalah ini ya. Ini tuh dari brand DCK ya, masih keluarga Dongceng juga. Ya, ini tipenya KDJZ 2310i. Ini tuh adalah bor brushless 12 volt, yang dimana dia udah punya fitur impact ya. Ya, untuk harganya sendiri ini ya antara 900 sampai 1 juta lah. Dia udah 12 volt, punya fitur impact, dan ya bisa dikatakan dari build quality-nya oke, dari performanya oke, ya segala macamnya ini bisa dikatakan menurut saya oke. Bahkan saya pernah nge-review produk ini, di judul itu pernah saya bikin ya. Ini tuh sulit sekali dilawan untuk brand pesaingnya, karena memang dia itu ya bisa dibilang paling value ya untuk harga segitu, di harga lebih kurang 1 juta. Nah, namun tetap lagi ke kebutuhan ya, apakah teman-teman itu memang butuhnya yang 12 volt. Nah, kalau memang teman-teman itu butuh spek yang lebih tinggi di harga segitu, ya misalkan butuh yang 20 volt. Nah, sekali lagi ya, pilihannya bisa jatuh ke brand lokal seperti ya NRT juga bisa ya, karena ada juga di harga range 1 juta ke bawah itu DC743, itu juga oke sih menurut saya. Dari speknya tinggi ya, dari torsi besar, dari baterainya juga udah 20 volt, dia udah juga punya fitur impact. Tapi sekali lagi jelas untuk kualitas dari bahannya dia pasti lebih di bawah dari brand global ini ya. Tapi sekali lagi kalau memang butuh spek yang tinggi ya bisa jadi opsi juga untuk NRT 743-nya. Tapi kalau teman-teman itu nggak butuh yang 20 volt, cuman butuh yang 12 volt aja, ya bisa dibilang DCK ini di harga segitu paling worth it di kelasnya. Mantap. Ya oke, selanjutnya produk yang menurut saya juga recommended adalah
Boss ya. Boss ini tipe GSB 185Li, ini yang baru launching kemarin, yang baru saya review juga. Ini juga bisa saya katakan bor yang paling worth it, value for money di kelasnya. Ya bagaimana enggak, ini tuh di harga 1,7 1,8 ya kita udah dapat produk premium dari Boss ya, yang 18 volt. Untuk speknya sendiri bisa dikatakan ini tuh udah cocok untuk profesional user dan juga untuk pemula ya. Bahkan ini pernah saya bahas di video sebelumnya yang saya katakan pengalaman saya 2 minggu ya menggunakan produk ini. Bisa saya katakan kesimpulannya itu saya itu puas dengan produk ini. Bagaimana enggak ya, kita udah uji performanya, speknya dan lain-lain. Hanya aja kekurangannya yaitu cuman disediakan satu baterai aja dan dia tidak ada indikator baterainya di sini. Tapi sekali lagi kalau untuk profesional user itu udah pernah saya bahas, tentunya kan teman-teman pasti udah punya baterai dari produknya Boss yang lainnya dan ini tuh bisa sharing. Jadi nggak masalah ya, karena untuk unitnya sendiri bisa dikatakan terjangkau dan udah cocok untuk profesional. Dan untuk pemula juga ini menurut saya kemarin cocok ya, karena ini dia walaupun satu baterai tapi harganya itu terjangkau. Ya kalau untuk pemula satu baterai juga nggak masalah ya, ini bawaannya satu baterai. Ya intinya di harga 1,7 1,8 produknya Boss ini bisa dikatakan paling oke. Tapi sekali lagi tergantung kebutuhan ya. Kalau memang teman-teman butuh spek yang lebih tinggi ya, ini tuh dia torsinya 50 Nm. Ada bor-bor merek global seperti DCK atau DCA lah ya, DCA yang harganya itu mirip-mirip sekitar di bawah 2 juta juga, dan dia udah punya spek tinggi juga. Baterainya udah dapat yang 2 pieces 4Ah, udah punya fitur impact, torsinya gede ya sekitar 80 Nm, dan itu tipenya saya lupa, nanti saya sertakan di sini. Nah itu juga bisa jadi solusi ya, itu kalau teman-teman memang butuh aspek tinggi yang di harga sekitar di bawah 2 juta ya. Tapi sekali lagi untuk material dan untuk kualitas baterai tentunya dia di bawah punya Boss ini ya, itu udah dipastikan. Ya selanjutnya yang menurut saya recommended juga untuk dibeli di akhir tahun ini ya, bahkan mungkin sampai setahun ke depannya juga bisa menjadi recommended juga. Ya, yang terakhir adalah DeWalt. DeWalt ini juga yang baru launching kemarin ya. Ini tipenya adalah DCD805. Ini tuh bor seri Atomic yang baru aja launching dan udah kita review juga. Ya, bisa saya katakan di harga 2,7 2,8 ya, intinya di bawah 3 juta ya. Ini tuh adalah bor cordless yang paling recommended. Bagaimana enggak, brandnya DeWalt. Ya, bukan cuma brand doang ya, tapi dari spesifikasi dan segala macam juga ini menurut saya paling recommended. Bayangkan untuk brand lain yang sekelasnya di harga segitu itu belum dapat apa-apa ya. Ya kalau untuk mendapatkan yang spesifikasi seperti ini kita itu butuh keluarin uang 2-3 kali lipatnya. Ya ada itu ya, brand A, brand B, nggak usah saya sebut juga. Ya bisa dikatakan untuk brand yang paling premium ini tuh yang paling worth it dan paling recommended yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman. Ya yang dimana dia udah punya fitur hammer, udah punya fitur-fitur terbarunya, dan udah punya cak besi dan ya segala macam lah, banyak improvement di sini ya dibandingkan seri pendahulunya DCD796 ya. DCD805 ini bisa dikatakan improvementnya, yang dimana untuk baterainya sendiri ya kita udah mendapatkan 2 pieces yang 2Ah ya, dan tentunya juga nanti kalau masuk baterai atomiknya itu juga baterai ini ya, baterai atomik itu namanya kalau nggak salah power stack ya. Nah itu kalau dipadukan dengan seri atomiknya DeWalt ini, maka itu bisa dikatakan ya satu kesatuan yang bisa dikatakan sangat-sangat luar biasa. Torsinya nendang dan performanya akan maksimal. Ya seperti itu aja ya 4 bor ini yang bisa saya rekomendasikan untuk akhir tahun 2022 ini ya. Kalau teman-teman nggak setuju nggak masalah ya, kalau memang sekali lagi speknya tidak memenuhi kebutuhan teman-teman ya silahkan aja, banyak opsi lain ya. Jadi ini bukan paku mati, jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhan spesifikasinya dan kebutuhan harganya. Jadi udah dapat gambaran ya, kalau harga 500 bisa dapat ini, harga 1 juta bisa dapat ini, di bawah 2 juta bisa dapat ini, dan di atas 3 juta atau di bawah 3 juta bisa dapat ini ya. Tinggal sesuaikan aja budget dengan kebutuhan, itu aja sih. Oke lah ya, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas untuk video kali ini ya. Next kita bahas apa lagi ya, mungkin circular shock cordless atau apa segala macam ya, silahkan aja komentar di bawah.
biar next kita siapkan lagi videonya. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.